Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat transaksi pada website akuntansiku.co.id. Transaksi ini meliputi transaksi pemasukan, pengeluaran, hutang, piutang, dan transaksi lainnya. Oke, langsung saja Anda buka website akuntansiku.co.id, kemudian login, kemudian cari menu transaksi dan klik tombol tambah transaksi. Untuk menambahkan transaksi, Anda harus memasukkan tanggal, jenis transaksi, kemudian nominal, catatan, kontak. Dan untuk opsional lainnya, Anda dapat memasukkan pajak, jatuh tempo untuk hutang dan piutang, dan lampiran, serta Anda dapat menyimpan sebagai draft. Untuk pertama kali, Anda harus memilih tanggal, dan defaultnya itu pada hari ini. Atau Anda dapat memilih tanggal mana yang akan Anda masukkan. Kemudian, pada kolom jenis transaksi, terdapat beberapa transaksi, yaitu general, pemasukan, pengeluaran, hutang, piutang, dan transaksi lainnya. Untuk transaksi general, di sini Anda bebas untuk memasukkan baris ayat jurnal. Dan pada ayat jurnal ini terdapat 3 kolom. Yang pertama akun. Di sini Anda memilih akun mana saja. Kemudian kolom debit dan kolom kredit. Misal, saya akan memasukkan akun kas dengan debitnya 6.000 dan kreditnya 0. Kemudian pada baris ayat jurnal yang kedua, saya memilih akun pendapatan. Kemudian debitnya 0 dan kreditnya 6.000. Ini adalah contoh pemasukan dari pendapatan kemudian masuk ke kas. Dan apabila Anda ingin memasukkan ayat jurnal lainnya, Anda dapat mengklik tambah baris ayat jurnal. Oke, itu saja jenis transaksi general. Intinya apabila Anda ingin custom atau ingin memasukkan ayat jurnal sesuai dari yang Anda punya, tinggal klik jenis transaksi general. Kemudian jenis transaksi pemasukan, ini biasanya apabila usaha Anda mendapat uang dari pendapatan dan masuk ke akun kas dan bank. Untuk defaultnya dari sisi debit itu kategori kas dan bank dan persediaan. Kemudian untuk kreditnya itu dari akun pendapatan dan pendapatan lainnya. Kemudian jenis transaksi pengeluaran, ini biasanya untuk pengeluaran gaji, pengeluaran untuk karcis, tol, dan pengeluaran lainnya. Dan di sini ada jenis transaksi hutang dan jenis transaksi piutang. Untuk jenis transaksi piutang, di sini ada opsi Anda bisa memasukkan bunga. Kemudian jenis transaksi tanam modal, apabila Anda pertama kali membuka usaha dan ingin memasukkan jumlah modal. Kemudian tarik modal dan transfer uang. Dan ada 2
jenis transaksi lainnya, yaitu pemasukan sebagai piutang dan pengeluaran sebagai hutang. Untuk jelasnya Anda dapat mengeksplor lebih lanjut lagi di aplikasi website ini. Sementara untuk contoh kali ini saya akan menggunakan jenis transaksi pengeluaran. Saya ambil contoh, saya keluar dan harus memarkir sepeda dan harus membayar karcis sepeda tersebut. Dan di sini saya harus memilih untuk biaya karcis. Biaya karcis itu saya pilih di bagian beban. Kemudian cari akun bensin, tol, dan parkir. Kemudian saya membayar dari kas. Dan nominalnya itu 5.000. Kemudian setelah Anda memasukkan nominal, Anda harus memasukkan catatan. Saya ambil contoh memasukkan catatan parkir sepeda motor. Untuk kolom kontak tidak perlu diisi, pajak tidak, jatuh tempo tidak. Nah, karena keperluan akuntansi keuangan, saya harus memasukkan lampiran. Tapi di sini saya tidak memasukkan lampiran. Kemudian klik tombol simpan. Dan transaksi berhasil. Untuk melihat transaksi yang sudah kita masukkan, Anda klik tombol laporan, kemudian klik tombol transaksi. Nah, di sini akan menjabarkan tentang transaksi-transaksi apa yang sudah Anda masukkan. Misal tanggal 16 November 2021 pada jam 11 dan menit ke-54 dan detik ke-28. Di sini ada jenis transaksi pengeluaran dan catatan parkir sepeda motor dengan total 5.000. Untuk melihat detailnya, Anda klik tombol mata ini. Nah, di sini akan dijelaskan jenis transaksi apa, tanggal kapan, siapa yang membuat, dan jurnalnya. Di sini jurnalnya, akunnya bensin, tol, dan parkir dengan debit 5.000 dan kredit 0, dan akun kas dengan debit 0 dan kredit 5.000. Sementara untuk transaksi hutang dan piutang, Anda dapat memasukkan hutang di bagian sini. Misal terdapat orang yang meminjam uang kepada kita, maka kita pilih jenis transaksi hutang. Tapi sebelumnya Anda harus memasukkan kontak di menu master data dan pilih kontak. Kemudian Anda klik tambah kontak, masukkan emailnya, misal ini email, dan namanya siapa, dan alamatnya di mana, nomor HP-nya berapa, kemudian klik tombol submit. Setelah sukses dalam menambahkan kontak, kembali lagi ke transaksi dan tambah transaksi. Pilih jenis transaksi hutang. Jenis transaksi piutang. Nah, Anda di sini harus memilih akun mana. Dan di sini saya pilih akun piutang usaha
dan uangnya itu diambil dari kas. Nominalnya misalnya 100.000. Catatannya piutang usaha Delia. Karena di sini tidak ada bunga, jadi saya tidak memasukkan bunga. Untuk transaksi jenis piutang, Anda harus memasukkan kontak. Jadi klik tombol pilih ini, kemudian klik Delia ini, kemudian simpan. Kemudian kita cek di menu laporan transaksi. Nah, di sini pada tanggal 16 November 2021 jam 11:58 terdapat transaksi piutang dengan catatan piutang usaha Delia dengan total 100.000. Nah, untuk lebih detail lagi tentang transaksi hutang piutang, kami menyediakan laporan hutang piutang. Klik laporan, kemudian klik menu hutang piutang. Di sini akan dijabarkan tentang transaksi hutang piutang. Dan di sini bisa memfilter jenis transaksi mana aja. Misal transaksi hutang saja atau transaksi piutang saja. Dan statusnya sudah lunas atau masih pending. Nah, apabila Delia ini ingin membayar kepada kita, caranya bukan di menu transaksi, tapi di menu laporan hutang piutang dengan cara klik tombol bayar. Nah, misal si Delia ingin membayar tagihan sebesar 50.000, maka caranya klik tombol bayar tagihan. Tanggalnya kapan? Misal tanggal 16 bulan 11 2021, total yang dibayar adalah 50.000. Dan ini akan masuk ke akun mana? Misal saya masukkan ke akun kas, dan ini catatan harus diisi, wajib. Pembayaran pertama. Misal ini contohnya pembayaran pertama. Klik tombol submit. Nah, di sini terdapat data pembayaran si Delia tersebut dengan tanggal 16 November 2021 jam 12:00 dan dibayar sejumlah 50.000 dengan catatan pembayaran pertama. Dan statusnya masih belum lunas karena terdapat sisa 50.000. Nah, ini adalah transaksi piutang. Dan apabila Anda ingin menambahkan transaksi hutang, itu sama saja. Kemudian apabila Anda ingin melihat dashboard, karena kita sudah melakukan transaksi, klik tombol dashboard. Nah, di sini kita sudah menemukan bahwa terdapat piutang sebesar 50.000. Karena yang pertama kita memberikan piutang 100.000 dan si Delia itu membayarkan uang 50.000 sehingga sisa piutang kita sebesar 50.000. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang cara menambah transaksi. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi nomor saya pada bagian kolom komentar. Terima kasih.